si pensa dell'obbligo che una donna deve avere un figlio per essere una donna completa. E se una non si uniforma, è comunque strano. E la mamma anche lei non è che avesse grande attrazione per i bambini. Cioè, dite siamo rami secchi, parliamone! I bambini non mi piacciono, io non piaccio i bambini. Cioè, preferisco i gatti. Una donna che non aveva figli era una donna che non aveva motivo di esistere. Non ho figli, non li ho mai avuti e non li avrò. Ti devi ridefinire che cosa sei se non sei una mamma, che cosa sei se non sei una moglie. Lunatigas è una bellissima parola. Sono lunatica! Sono lunatica perché sì. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stevina Chongganata, SPC MPC. Saya selaku perwakilan dari Himpunan Psikologi Indonesia, atau yang lebih sering dikenal dengan HIMSI, yang merupakan organisasi profesi psikologi Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fenomena yang sedang marak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu fenomena child free dan juga fenomena involuntary childless. Saya akan membahas mengenai apakah pasangan yang memilih untuk child free dan pasangan yang mengalami involuntary childless tidak bisa bahagia dalam kehidupan pernikahannya. Kita akan membahas kedua fenomena ini berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia. Child free sendiri merupakan keputusan seorang individu untuk tidak memiliki keturunan secara sukarela. Artinya, dalam memilih keputusan ini, individu tidak merasa terpaksa atau berada dalam kondisi tertentu sehingga mengharuskan untuk tidak memiliki anak. Sedangkan involuntary childless sendiri adalah kondisi di mana pasangan suami istri tidak dapat memiliki keturunan karena adanya kondisi biologis tertentu, seperti adanya penyakit atau adanya kelainan. Saya mengambil salah satu contoh kasus, yaitu Chef Juna yang baru saja mengatakan dirinya memilih untuk child free. Beberapa waktu lalu, Chef Juna sempat datang ke podcast Cinta Laura dan mengatakan bahwa dirinya memilih untuk child free. Alasannya adalah Chef Juna tidak mau membebani kehidupannya dengan kata harus. Konteksnya di sini adalah harus memiliki anak atau harus memiliki keturunan dalam suatu kehidupan pernikahan. Chef Juna juga mengatakan bahwa keputusan untuk memiliki anak merupakan keputusan dari kedua belah pihak. Maka jika hanya salah satu dari pasangan yang ingin memiliki anak, itu sudah termasuk sebuah pemaksaan. Penelitian pada tahun 2020 mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara pronatalis yang dibuktikan dengan adanya tekanan dari masyarakat untuk pasangan suami istri agar segera memiliki keturunan ketika mereka sudah menikah. Masyarakat beranggapan bahwa ketika pasangan suami istri belum juga mempunyai anak ketika mereka sudah menikah, maka kehidupan pernikahan mereka tidak akan sempurna dan tidak akan bahagia. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah pasangan yang memilih untuk child free dan pasangan yang mengalami involuntary childless tidak bisa bahagia dalam kehidupan pernikahannya? Penelitian tahun 2018 mengungkapkan bahwa wanita yang mengalami involuntary childless juga bisa bahagia sama halnya seperti wanita yang memiliki anak. Lalu juga penelitian tahun 2021 menunjukkan bahwa wanita yang mengalami involuntary childless bisa mencapai kebahagiaannya dalam rentang waktu 1-4 tahun dengan dukungan emosional dari keluarga dan teman terdekat serta spiritualitasnya. Dari kedua penelitian tersebut, kita dapat melihat bahwa sebetulnya pasangan yang memilih untuk child free dan juga pasangan yang mengalami involuntary childless juga bisa mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Kesimpulannya adalah
Bagi pasangan yang memilih untuk child free dan juga pasangan yang mengalami involuntary childless, keduanya bisa sama-sama bahagia, sama halnya dengan pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak. Kebahagiaan sendiri itu sebetulnya bersifat subjektif, karena tolak ukur kebahagiaan setiap orang itu bisa berbeda-beda, bukan hanya tergantung dari memiliki anak atau tidak. Kebahagiaan bisa datang dari hal lain, misalnya hubungan romantis antara pasangan suami istri, harmonis antara pasangan suami istri, hubungan yang harmonis antara pasangan dengan keluarganya, hubungan yang rukun antara keluarga kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan, bukan hanya semata-mata berdasarkan dari mempunyai keturunan atau tidak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai fenomena child free dan juga involuntary childless. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga semakin membuka pikiran masyarakat Indonesia mengenai pilihan seseorang untuk child free dan pasangan yang mengalami involuntary childless. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kekurangan atau kesalahan. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.